Halo, selamat pagi. Hari ini kami mau mencoba untuk mengangkat topi-topi daerah-daerah yang ada di Kota Medan. Mungkin kita sering mendengar daerah di Kota Medan ketika kita naik angkot akan banyak tukang angkot berbicara bulan. Seperti apa sih Padang Bulan? Mungkin kita juga belum banyak yang tahu daerah di Padang Bulan itu seperti apa. Di Padang Bulan itu sangat ramai. Begitu juga banyak kuliner-kuliner yang menarik yang sudah sangat terkenal dan sangat lama. Seperti apa liputan kami supaya kita dapat beraktivitas semakin menarik? Mari kita saksikan. 2, 1. Yuk kita mulai main-main kita. Kita mulai start dari Simpang Brimob, ujung Jalan Jamin Ginting yang begitu panjang sampai ke daerah Kabupaten Karo melewati Kabupaten Deli Serdang. Oh Di my sepanjang god. jalan ini kita akan dipertemukan kepada simpang-simpang jalan sebelum kita sampai ke tujuan. Kita sekarang sampai di Simpang Dr. Mansur, yaitu simpang di mana kita bisa masuk. Apabila kita belok ke kanan, kita akan ketemu dengan Universitas Sumatera Utara. Setelah itu kita akan menjumpai namanya pajak sore atau pasar tradisional yang sudah sangat tua di Kota Medan. Samping pasar ini ada namanya bioskop yang dulu juga sangat terkenal, sekarang sudah beralih fungsi menjadi terminal atau stasiun kami menyebutnya. Setelah pajak sore, kita akan dipertemukan kepada kuburan toleransi kami menyebutnya, karena di sebelah kiri itu ada kuburan umat Kristiani dan sebelah kanan itu ada kuburan Muslim. Setelah kuburan ini, kita akan menyusuri perumahan Pamen, di mana perumahan ini adalah perumahan tentara yang sekarang ini sudah banyak perubahan. Dan di depan Pamen ini ada namanya pajak USU atau pajak Pajus yang sangat terkenal dan sangat murah. Dulunya ini Pajus ini diperuntukkan untuk mahasiswa dan berada dalam lingkungan kampus, tapi karena suatu hal dipindahkan ke jalan protokol ini. Dan di depan Pajus ini sebelah kiri itu ada namanya Puskesmas Padang Bulan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya Padang Bulan itu dimulai dari mana, tapi yang jelas pusat dari Padang Bulan itu sendiri nanti kita akan sampai kepada tujuan kita. Setelah itu kita akan sampai ke daerah namanya Sumber. Dulu terkenal sekali daerah Sumber ini karena ini adalah jalan kecil, jalan lorong kecil yang hanya bisa dilalui penjalan kaki dan kendaraan roda 2 untuk bisa kita menembus ke kampus USU. Setelah itu kita akan melewati yang namanya Pasar 1, Gang Pembangunan, Pasar 2, Pasar Baru, Pasar 4, Pasar 5, Citra Garden, kemudian ada Carrefour, kemudian Pasar 6, tempat jatuhnya pesawat, Pasar 7, itu ada Jambur Namaken yang sangat terkenal, orang-orang Karo akan melakukan pesta di sana. Kemudian kita akan masuk ke daerah flyover Jamin Ginting, dulu dikenal dengan Simpang Pos. Mungkin inilah yang disebut dengan pusat daripada Padang Bulan itu sendiri. Jadi Padang Bulan itu bisa kita lihat sekarang pembangunan sangat luar biasa karena di sini sekarang ada flyover Jamin Ginting. Kita bisa naik sekali ini, kita akan lihat dari atas ke sudut-sudut mana daripada daerah ini sendiri bisa menyatukan daerah-daerah yang ada di Kota Medan. Dari arah timur, dari Setiabudi, Jalan Setiabudi dan Tanjung Sari, daerah Tanjung Sari, kita akan menaiki flyover ini dan kita akan melihat ke arah utara apa saja sih yang ada di daerah tersebut. Dari atas flyover ke sebelah utara kita bisa melihat pemukiman penduduk dan mobilitas kendaraan umum yang biasanya pada pagi dan sore hari menjelang berangkat kerja atau sekolah, kemudian pulang kerja atau pulang sekolah dan sangat padat sekali. Flyover ini dibuat untuk membuat jalan penghubung, jalan pintas
untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di daerah Padang Bulan selama ini di Simpang Pos. Jadi ini menghubungkan dari Jalan Mansur Bakti menuju Jalan Simpang Pos atau Jalan Asrama Haji. Setelah kita dari atas, kita mau putar balik. Memang tujuan kita tadi Padang Bulan. Mungkin ini juga masih daerah Padang Bulan, karena lampu merah berikutnya itu seharusnya itu Johor. Di Johor ini juga sekarang daerah Johor ini juga sekarang sudah sangat ramai sekali. Dulu sangat sepi. Di daerah Padang Bulan ini menunjukkan bahwa perkembangannya sangat luar biasa pada saat sekarang ini. Ini kita mau melihat Padang Bulan menaiki flyover dari arah Asrama Haji Ring Road menuju ke daerah Setiabudi atau ke arah barat. Oke, sekarang kita sudah berada di atas flyover Jamin Ginting. Kita mau berhenti sejenak. Kalau tidak perlu jangan berhenti ya guys. Oke, ini kita bisa melihat dari Jalan Asrama Haji menuju ke luar kota Medan dari daerah Padang Bulan. Itu tuh daerah dari Serdang ataupun ke Tangkaro. Iya, itu sangat ramai guys. Daerah ini juga sudah bisa dilihat padat banget. Kita bisa melihat, jadi bisa dibilang Padang Bulan ini juga merupakan daerah transit, daerah yang menghubungkan kota-kota lain ke kota Medan. Ini kita bisa melihat jalur menuju ke Setiabudi atau Tanjung Sari. Oke, seperti yang kita mau bilang tadi, kita mau meliput yang sebenarnya itu Padang Bulan itu bagaimana sih? Mungkin teman-teman yang sudah lama di luar kota akan rindu untuk daerah ini. Ya, ini dia, kita masuk ke daerah Padang Bulan. Di sekitar daerah Padang Bulan ini banyak sekali toko-toko Cina ya, dan kemudian di sini sekarang banyak terminal-terminal yang angkutan-angkutan umum yang menghubungkan ke luar kota seperti ke Tarutung, Sibolga, Kota Cane, Tanah Brastagi, Kabanjahe, dan lain-lain. Ini dia, kotanya sangat menarik. Pada saat-saat tertentu, apalagi pada musim durian, daerah ini macetnya luar biasa. Apalagi pada Sabtu Minggu, biasanya kemacetan pasti sering terjadi karena orang banyak yang pulang ke kota melalui jalur ini. Oke guys, kita mau istirahat sejenak, kita mau sarapan seperti yang kita bilang tadi, bahwa daerah Padang Bulan ini juga merupakan daerah yang sangat mengundang selera kita untuk bisa makan. Dan mungkin teman-teman yang di luar kota yang udah pernah makan di sini juga akan rindu untuk makan di daerah. Ya, kita akan mampir di salah satu warung yang bisa kita dudukin. Pada saat pagi hari atau hari libur, mungkin kita agak kesusahan untuk mencari tempat di tempat ini. Oke guys, kita sudah sampai di tokonya. Seperti ini tokonya. Apa-apa saja sih makanan yang ada di dalam warung ini? Ya. Buat teman-teman yang muslim, ya di daerah ini pun harus milih-milih tempat ya, karena mungkin di daerah ini juga banyak makanan yang tidak halal. Ya kalau saya sih biasanya makan pagi itu nasi gurih, ini ada telur sambal dengan teh manis, sangat nikmat sekali. Di sini juga ada teh susu. Untuk keluarga sih itu sangat baik, bisa bersama-sama dengan keluarga. Ada mie pangsit, teh lemon tea, nasi soto, ada semua di daerah ini. Ada cakwe, mie pangsit, mie goreng. Memang makanan yang ada di daerah Padang Bulan ini itu dipengaruhi oleh orang Chinese, karena memang masakannya itu adalah yang masak itu adalah orang Chinese itu sendiri. Dan mereka itu sudah sangat lama membuka warung makanan di sini. Jadi dari orang tuanya sampai sekarang ini anaknya, keturunannya yang sudah menjual. Terus
banyak mereka tinggal di daerah Padang Bulan ini. Jadi buat teman-teman yang rindu nih makanan-makanan kita dulu masih kecil nih, ya ada mie tiaw goreng, ya telur aja, nggak pakai daging, nggak pakai seafood. Beda dengan makan makanan yang sekarang ini, segala sesuatunya pasti pakai seafood, daging. Sangat enak dan menjanjikan, dan akan mengundang kita untuk kembali lagi ketika kita pergi keluar kota. Bersama keluarga bisa jadi tempat alternatif kita untuk bersantap sarapan pagi setelah berolahraga. Oke, teman-teman semua, ini liputan kami hari ini. Mari terus dukung channel kami supaya kita bisa meliput daerah-daerah lain yang ada di Kota Medan. Dan mungkin ada saran dari teman-teman untuk kami supaya menjadikan konten ini juga menjadikan konten informasi yang menarik ketika kita mau mencari alternatif apa yang harus kita lakukan di masa pandemi sekarang ini dan di masa libur. Jadi sekian dulu dari kami. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, tersenyum, menabur kebaikan adalah hal yang paling penting di dalam hidup ini. Jangan takut berkarya. Apapun karya kita itu adalah itu dari dalam diri kita dan bukan dari orang lain. Oke? Selamat menikmati hidup. Kami pamit. Bye.